Ini mengisahkan seorang putri bernama Dewi Larasati, gadis berparas jelita yang memiliki hati penuh kelembutan dan keberanian. Sejak kecil, ia sering mendengar legenda tentang alam cahaya, dunia yang konon terhubung dengan dunia manusia, namun kini telah terpisah akibat keserakahan dan peperangan yang terjadi di masa lalu. Takdir membawanya untuk menemukan rahasia besar yang tersembunyi di balik asal-usul keluarganya, bahwa dirinya bukanlah manusia biasa, melainkan keturunan dari dua dunia yang berbeda. Ketika kegelapan mulai menyelimuti kerajaannya dan perang berkecamuk karena ambisi raja-raja yang tamak, Dewi Larasati tergerak untuk mencari cara agar perdamaian dapat kembali. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Raja Sagara, penguasa alam cahaya yang percaya bahwa hanya ia yang dapat menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia mereka. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan tentram, hiduplah seorang raja yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Ia memiliki seorang putri tunggal yang kecantikannya masyhur hingga ke negeri-negeri seberang. Putri tersebut bernama Dewi Larasati, seorang gadis yang tidak hanya rupawan, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Sejak kecil, ia dididik dengan penuh kasih sayang oleh ibunya dan diberi ilmu tentang kepemimpinan serta kebijaksanaan oleh ayahnya. Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, Dewi Larasati merasa terkekang oleh adat dan aturan istana yang membatasi kebebasannya. Di usianya yang menginjak remaja, putri mulai merasakan beban besar sebagai pewaris kerajaan. Ia harus menjalani berbagai pelajaran dan aturan yang melelahkan, sementara jiwanya merindukan kebebasan seperti burung yang terbang di angkasa. Hingga suatu malam, dalam cahaya bulan yang redup, Dewi Larasati memutuskan untuk meninggalkan istana. Ia menyelinap keluar dari kamarnya dan berjalan melewati taman belakang kerajaan, hingga akhirnya mencapai hutan lebat yang membentang di kaki gunung. Sang putri tidak tahu bahwa keputusannya itu akan membawa perubahan besar bagi dirinya dan seluruh kerajaan. Ia hanya mengikuti kata hatinya yang menginginkan kebebasan, tanpa memikirkan bahaya yang mungkin mengintai. Hutan itu bukanlah tempat yang aman, terutama bagi seorang gadis yang tidak pernah merasakan kerasnya kehidupan di luar istana. Namun, semangatnya yang membara membuatnya tak gentar menghadapi kegelapan malam dan suara-suara aneh dari dalam hutan. Pagi menjelang, istana geger ketika para pengawal mendapati kamar sang putri kosong. Raja dan permaisuri terkejut, tak percaya bahwa putri mereka telah pergi tanpa jejak. Segera, perintah pencarian dikeluarkan. Para prajurit dikirim ke segala penjuru negeri, mencari tanda-tanda kemana sang putri pergi. Namun, meski sudah berhari-hari mencari, mereka tidak menemukan jejak Dewi Larasati. Sementara itu, sang putri terus berjalan menembus hutan belantara. Kakinya yang terbiasa mengenakan alas kaki sutra kini, harus merasakan tajamnya duri dan kasar tanah. Ia mulai kelelahan, tetapi tekadnya untuk menemukan tempat di mana ia bisa hidup dengan bebas tetap membara. Ia percaya bahwa di luar sana, ada dunia yang lebih luas daripada istana megah tempat ia dibesarkan. Tanpa ia sadari, ia semakin jauh masuk ke dalam hutan, mendekati sebuah gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu dikenal sebagai tempat penuh misteri, dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tidak bersahabat dengan manusia. Namun, sang putri yang tidak mengetahui legenda tersebut terus melangkah, mengikuti nalurinya yang seolah membimbingnya ke puncak gunung. Ketika malam kembali menyelimuti langit, sang putri menemukan sebuah gua tersembunyi di lereng gunung. Dengan hati-hati, ia memasuki gua itu, berharap dapat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Tanpa ia sadari, tempat itu adalah kediaman seorang pertapa sakti yang telah berpuluh-puluh tahun mengasingkan diri dari dunia manusia. Pertapa itu dikenal sebagai Resi Wiraatmaja, seorang lelaki tua bijaksana yang memiliki ilmu tinggi dan dapat melihat masa depan. Saat Resi Wiraatmaja membuka matanya dan melihat seorang gadis muda beristirahat di dalam guanya, ia segera menyadari bahwa gadis itu bukan orang biasa. Dalam batinnya, ia mengetahui bahwa gadis ini memiliki takdir besar yang akan mengubah nasib gunung ini selamanya. Dengan suara lembut, ia membangunkan sang putri dan menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Anakku," ujar sang pertapa dengan suara tenang, "kemana engkau hendak pergi, seorang diri di tempat yang penuh bahaya ini?" Dewi Larasati terkejut dan segera bangun dari duduknya. Matanya yang indah menatap wajah sang pertapa dengan rasa hormat, namun juga penuh ketidakpastian. Ia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia hanya mengikuti kata hatinya, tanpa memiliki tujuan yang jelas. Namun, dalam sekejap,
Ia merasakan ketenangan yang luar biasa di hadapan sang pertapa. Ia merasa bahwa orang tua ini bukanlah orang sembarangan, dan mungkin inilah jawaban atas perjalanan panjang yang telah ia tempuh. "Tuanku," jawab Dewi Larasati dengan suara lembut, "aku hanya ingin mencari kebebasan. Aku ingin hidup tanpa aturan istana yang mengekangku. Aku ingin menemukan tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri." Sang pertapa tersenyum tipis, seolah memahami kegelisahan yang memenuhi hati gadis muda itu. Ia menatap langit malam yang berbintang dan menghela napas panjang. "Kau telah sampai di tempat yang akan mengubah takdirmu, wahai putri," ucapnya pelan. "Gunung ini akan menjadi saksi perjalananmu. Namun, kau harus siap menghadapi segala ujian yang akan datang. Sebab, kebebasan sejati bukan hanya tentang meninggalkan sesuatu, tetapi juga tentang menemukan siapa dirimu sebenarnya." Dewi Larasati menatap pertapa itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak mengerti apa maksud kata-kata itu, tetapi di lubuk hatinya, ia merasa bahwa perjalanannya belum berakhir. Justru, ia baru saja memulai kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dewi Larasati menatap wajah sang pertapa dengan kebingungan. Ia masih belum sepenuhnya memahami makna kata-kata bijaksana yang baru saja diucapkan. Namun, dalam hatinya, ia merasakan bahwa inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Resi Wiraatmaja tersenyum, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan menuju mulut gua. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang tua namun tetap memancarkan kewibawaan. Ia menatap lembah yang membentang luas di bawah sana, lalu kembali menoleh pada Dewi Larasati. "Anakku, gunung ini bukan sekadar tempat pelarian. Ia adalah tempat pembelajaran bagi mereka yang ingin menemukan makna sejati dalam kehidupan. Namun, kau harus siap menghadapi ujian-ujian yang akan datang," ucap sang resi dengan suara penuh wibawa. Dewi Larasati meneguk ludahnya dengan gugup. Ia tak pernah berpikir bahwa keputusannya meninggalkan istana akan membawanya ke sebuah tempat penuh misteri dengan tantangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia juga merasa bahwa inilah takdir yang harus dijalaninya. Dengan hati penuh tekad, ia mengangguk kepada sang resi. "Apapun ujiannya, aku akan menghadapinya, tuanku," jawabnya mantap. Resi Wiraatmaja mengangguk pelan, lalu menutup matanya sejenak. Ia mengangkat tangannya ke udara, dan dalam sekejap, angin bertiup kencang, membuat pepohonan di sekitar gua bergetar hebat. Suara gaib bergema di antara lembah dan puncak gunung, seolah menyambut kedatangan sang putri ke dalam sebuah perjalanan yang belum pernah ia bayangkan. "Tantangan pertamamu adalah menghadapi dirimu sendiri," ucap sang resi tanpa membuka mata. "Turunlah ke lembah di kaki gunung ini dan temukan mata air kehidupan. Namun, berhati-hatilah. Apa yang akan kau temui di sana bukan sekadar air, melainkan cerminan dari hatimu sendiri." Dewi Larasati mengerutkan keningnya, tetapi ia tak ingin mundur. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh dalam hatinya, ia melangkah keluar dari gua dan mulai menuruni gunung. Udara malam yang dingin menggigit kulitnya, tetapi ia terus berjalan. Cahaya bulan menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di sebuah lembah yang penuh dengan kabut. Di tengah lembah itu, ia melihat sebuah kolam yang airnya berkilauan seperti perak. Suara gemericik air terdengar begitu menenangkan. Tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang terasa aneh. Saat ia mendekati kolam itu, permukaannya tiba-tiba berubah. Alih-alih melihat bayangannya sendiri, Dewi Larasati melihat sosok yang berbeda dalam air. Itu adalah dirinya, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Wajahnya dipenuhi amarah, kesedihan, dan ketakutan. Matanya menatapnya dengan tajam, seolah ingin menantangnya. "Siapa kau?" bisiknya dengan ngeri. Sosok dalam air itu tersenyum sinis. "Aku adalah dirimu yang selama ini kau sembunyikan. Kau lari dari istana, tapi kau tak bisa lari dari hatimu sendiri." Dewi Larasati tertegun. Ia tak pernah menyadari bahwa selama ini ada ketakutan dalam hatinya yang ia abaikan. Ia pikir ia hanya ingin kebebasan. Tetapi apakah itu benar? Ataukah ia sebenarnya takut menghadapi takdirnya sebagai pewaris kerajaan? Ketika ia mencoba mundur, bayangan itu berbicara lagi. "Jika kau ingin menemukan mata air kehidupan, kau harus menerima siapa dirimu sebenarnya. Jika tidak, kau akan tersesat di lembah ini selamanya." Hati Dewi Larasati berdebar.
Ia sadar bahwa ujian pertama ini bukanlah tentang mencari mata air, melainkan tentang menghadapi ketakutannya sendiri. Ia harus menerima dirinya, baik dan buruk, kuat dan lemah. Dengan keberanian yang tersisa, ia menatap bayangannya dalam air dan mengakui segala ketakutannya. Tiba-tiba, air dalam kolam kembali jernih, dan di dasarnya, ia melihat mata air yang bersinar. Ia telah berhasil melewati ujian pertama. Namun, perjalanan masih panjang, dan tantangan yang lebih berat telah menantinya. Dewi Larasati menatap air mata kehidupan yang berkilauan di dasar kolam. Cahaya lembutnya seolah berdenyut, memancarkan kehangatan yang menyentuh hatinya. Ia baru saja melewati ujian pertama, ujian yang mempertemukannya dengan ketakutan dalam dirinya sendiri. Namun, ia sadar bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Dengan hati-hati, ia menciduk air suci itu dengan tangannya. Begitu tetesan air menyentuh telapak tangannya, rasa sejuk mengalir ke seluruh tubuhnya, membangkitkan kembali tenaga yang hampir habis karena perjalanan panjangnya. Saat ia hendak beranjak pergi, suara angin berbisik lembut di telinganya. Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah, terasa lebih berat dan penuh dengan energi yang tak kasat mata. Dewi Larasati menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan yang gelap. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tak menemukan apapun selain bayang-bayang malam yang menari di antara ranting-ranting. Langkah kakinya terdengar nyaring di tanah yang lembab saat ia mulai berjalan kembali ke arah gunung. Namun, baru beberapa langkah ia melangkah, suara itu semakin jelas. Bukan sekadar bisikan angin, melainkan suara langkah kaki yang mengikuti setiap gerakannya. Rasa was-was mulai menyusup ke dalam dirinya. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu tetap ada, seolah mengekor setiap gerakannya dengan ritme yang sama. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, muncullah sesosok bayangan besar. Mata merahnya bersinar dalam gelap, sementara tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam pekat. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi lebih tinggi dan kurus dengan tangan panjang yang mencakar udara di sekitarnya. Dewi Larasati tertegun, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan napas berat yang bergema di seluruh hutan. Dewi Larasati tahu bahwa ia tidak bisa lari. Ia telah melewati ujian pertamanya dengan menghadapi bayangan dirinya sendiri, dan kini ia harus menghadapi ketakutan lain, sesuatu yang nyata dan berada tepat di hadapannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia menegakkan tubuhnya dan menatap langsung ke mata makhluk itu. "Siapa kau? Mengapa kau menghalangi jalanku?" tanyanya. Suaranya terdengar tegas meskipun di dalam hatinya ada ketakutan yang berusaha merayapi dirinya. Makhluk itu membuka mulutnya, dan suara berat keluar dari tenggorokannya. "Kau telah mengambil air suci, tetapi belum membuktikan bahwa kau layak. Hutan ini adalah penjaga bagi mereka yang lemah. Jika kau ingin melanjutkan perjalananmu, kau harus melewati aku." Dewi Larasati mengepalkan tangannya. Ia tidak membawa senjata, tidak memiliki ilmu bela diri seperti para prajurit kerajaan. Namun, ia memiliki sesuatu yang lebih kuat, tekadnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. "Aku tidak akan mundur," katanya dengan penuh keyakinan. "Jika aku harus membuktikan kelayakanku, maka aku akan melakukannya." Seketika, makhluk itu melangkah maju dengan gerakan yang cepat. Dewi Larasati bersiap. Tetapi sebelum makhluk itu bisa menyentuhnya, air suci yang ia bawa di tangannya bercahaya terang. Cahaya itu melesat dari telapak tangannya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Seketika, makhluk itu berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya lenyap seperti kabut yang tersapu angin. Dewi Larasati terengah-engah, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada senjata atau kekuatan fisik, tetapi juga pada keyakinan dalam diri sendiri. Ia menatap langit yang mulai terang di ufuk timur. Fajar telah menyingsing, dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Fajar perlahan menyingsing, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi puncak-puncak gunung. Embun pagi menyelimuti dedaunan, menetes perlahan ke tanah yang masih lembab oleh sisa hujan malam. Dewi Larasati berdiri di tepi hutan dengan napas yang masih sedikit memburu. Ujian kedua telah ia lewati, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Matanya menatap jalan setapak yang membentang di hadapannya, mengarah ke lereng gunung yang lebih tinggi dan lebih curam.
Resi Wiraatmaja telah memberitahunya bahwa tantangan ketiga menantinya di atas sana. Dengan hati yang sudah lebih mantap dari sebelumnya, ia melangkahkan kakinya, meninggalkan lembah berkabut dan mulai mendaki jalan yang semakin menanjak. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jalannya yang curam, tetapi juga karena ia sadar bahwa setiap ujian akan semakin sulit. Udara di puncak gunung semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang bergema di sekelilingnya. Ia tiba di sebuah tebing yang tinggi, dan di hadapannya terbentang sebuah jurang yang begitu dalam, tak terlihat dasarnya. Di seberang jurang, ada jalan setapak lain yang menuju ke puncak gunung. Namun, tak ada jembatan, tak ada tali, hanya udara kosong yang memisahkan kedua sisi jurang itu. Dewi Larasati mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ia bisa menyeberang? Ia mencoba mencari jalan lain, tetapi dinding batu yang curam mengelilinginya dari semua sisi. Tak ada pilihan lain. Ia harus menyeberang. Tetapi bagaimana? Saat ia masih mencari jawaban, tiba-tiba terdengar suara lembut namun penuh wibawa. Jembatan itu ada, tetapi tak bisa kau lihat dengan mata biasa. Dewi Larasati terkejut dan menoleh. Di balik kabut tipis yang bergulung-gulung, muncul sosok seorang perempuan tua berjubah putih. Wajahnya penuh ketenangan. Matanya bersinar lembut seperti cahaya bulan. Ia berjalan dengan anggun, seolah-olah tak terpengaruh oleh angin yang bertiup kencang. "Siapa Anda?" tanya Dewi Larasati dengan penuh rasa hormat. Perempuan tua itu tersenyum. "Aku adalah penjaga jembatan ini. Aku ada di sini untuk mengajarkanmu sesuatu yang lebih berharga dari sekadar keberanian. Jembatan ini tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi hanya dapat dilewati oleh mereka yang memiliki keyakinan sejati dalam hatinya." Dewi Larasati semakin bingung. Bagaimana aku bisa menyeberang jika aku bahkan tak bisa melihatnya? Perempuan tua itu melangkah mendekat, lalu menunjuk ke arah jurang. "Percaya dan melangkahlah," katanya dengan suara lembut, tetapi penuh kekuatan. Dewi Larasati menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin ia melangkah ke dalam kehampaan? Jika ia salah langkah, ia akan jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Tetapi, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap ujian yang ia hadapi bukanlah tentang kekuatan fisik semata, melainkan tentang kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan mengusir semua ketakutannya. Jika jembatan itu memang ada, ia harus mempercayainya. Ia membuka mata, menatap lurus ke depan, lalu mengangkat satu kakinya. Dengan keyakinan penuh, ia melangkah. Udara dingin menerpa wajahnya, tetapi tubuhnya tetap berada di atas sesuatu yang tak terlihat. Ia melangkah lagi, dan lagi. Perlahan-lahan, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang menopangnya, sesuatu yang tak kasat mata tetapi nyata. Ia telah menemukan jembatan yang hanya bisa dilihat oleh hati yang percaya. Saat ia mencapai sisi lain jurang, ia menoleh ke belakang. Perempuan tua itu sudah menghilang, hanya meninggalkan senyum samar dalam kabut. Dewi Larasati menatap ke langit yang semakin terang. Ia telah melewati ujian ketiga. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari akhir. Langit di atas Gunung Putri semakin cerah. Semburat jingga dan emas mulai menyebar di cakrawala, menandakan pagi yang baru telah tiba. Dewi Larasati berdiri di tepian tebing. Napasnya masih sedikit tersengal setelah berhasil menyeberangi jurang tak kasat mata. Namun, ia tidak bisa beristirahat terlalu lama. Masih ada ujian berikutnya yang harus ia hadapi, dan puncak gunung semakin dekat. Jalan setapak yang membentang di depannya kini dipenuhi batu-batu licin dan akar pohon yang menjulur dari tanah, seakan menjadi rintangan alami bagi siapa saja yang mencoba mendaki lebih tinggi. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitar. Suara angin yang berdesir terdengar seperti bisikan-bisikan samar, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Dewi Larasati terus melangkah dengan hati-hati. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, ia melihat sebuah celah batu besar di hadapannya, seperti gerbang menuju tempat tersembunyi. Dinding batu yang menjulang tinggi tampak tua dan penuh lumut, seakan menyimpan rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Dengan sedikit ragu, ia memasuki celah itu, dan apa yang ia temukan di dalamnya membuatnya terkejut. Di balik celah batu, terdapat sebuah ruangan alami yang luas,
dengan dinding-dinding berkilauan seperti cermin perak. Air yang mengalir perlahan dari sela-sela batu menciptakan suara gemericik yang menenangkan, sementara cahaya matahari yang masuk dari lubang di atas menciptakan pantulan indah di seluruh ruangan. Namun, yang paling mengejutkan Dewi Larasati adalah sosok yang berdiri di tengah ruangan. Sesosok bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan aura yang berbeda. Bayangan itu tampak sama persis dengannya, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, bayangan itu mulai bergerak, menirukan gerakannya. Dewi Larasati melangkah maju, dan bayangan itu melakukan hal yang sama. Namun, saat ia mencoba berbicara, bayangan itu tetap diam, hanya menatapnya dengan tatapan yang tajam dan dalam. Saat itulah ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pantulan biasa. Ini adalah ujian yang harus ia hadapi, ujian untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Selama ini, ia berjuang melawan ketakutan, menghadapi tantangan dengan keberanian. Tetapi apakah ia benar-benar mengenal dirinya sendiri? Apakah ia sudah berdamai dengan masa lalunya? Dengan semua keraguan dan kelemahannya? Perlahan, bayangan itu mulai berbicara dengan suara yang identik dengannya. "Siapa dirimu, Dewi Larasati?" tanyanya dengan nada yang dalam dan penuh makna. Dewi Larasati terdiam. Ia ingin menjawab bahwa ia adalah putri dari kerajaannya, bahwa ia sedang mencari jawaban atas takdirnya. Namun, ia tahu bahwa itu bukan jawaban yang sebenarnya ditanyakan. Ini bukan tentang siapa ia berdasarkan darah atau kedudukannya, tetapi tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. "Aku." Ia menarik napas dalam, menatap bayangan dirinya sendiri. "Aku adalah seorang wanita yang mencari makna, seseorang yang ingin memahami siapa dirinya dan apa yang seharusnya ia lakukan." Bayangan itu tersenyum samar. "Jika itu jawabanmu, maka buktikanlah." Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar. Pantulan di dinding mulai berubah, memperlihatkan bayangan-bayangan dari masa lalu Dewi Larasati, ketakutannya, keraguannya, kesalahannya. Semua yang pernah ia sembunyikan dalam hatinya kini terpampang di hadapannya. Ia melihat dirinya sebagai seorang gadis kecil yang takut akan kegelapan, seorang putri yang merasa terbebani oleh tanggung jawabnya, seorang wanita yang tak yakin akan langkah yang harus diambil. Lututnya hampir goyah. Namun, ia sadar bahwa ini adalah ujian terakhir dalam ruangan ini. Jika ia ingin melangkah maju, ia harus menerima semua bagian dalam dirinya, baik dan buruk, terang dan gelap. Ia harus menerima bahwa ketakutannya bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kekuatan sejati. Dengan mantap, ia berdiri tegak dan berkata, "Aku menerima semuanya. Aku menerima ketakutanku, kelemahanku, dan kesalahanku. Tetapi aku juga menerima keberanianku, kekuatanku, dan keyakinanku." Saat kata-kata itu terucap, ruangan mulai berubah. Dinding-dinding cermin berkilauan semakin terang, dan bayangan dirinya perlahan menghilang, menyatu kembali ke dalam dirinya. Kini, hanya ada satu Dewi Larasati, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi ujian berikutnya. Ia menatap jalan keluar dari ruangan itu. Cahaya di ujung lorong menanti, menandakan bahwa ia telah berhasil melewati ujian ini. Dengan langkah mantap, ia melangkah maju, siap untuk menghadapi apapun yang menunggunya di puncak Gunung Putri. Langkah kaki Dewi Larasati terasa lebih ringan saat ia melangkah keluar dari ruangan cermin jiwa. Udara di luar terasa lebih segar, seolah-olah beban yang selama ini menghantuinya telah menghilang bersama bayangan masa lalunya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Puncak Gunung Putri masih jauh, dan tantangan berikutnya telah menunggu. Jalan setapak yang ia tempuh kini semakin menanjak, dikelilingi oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi. Cahaya matahari mulai meredup, menandakan bahwa senja hampir tiba. Angin berhembus lebih kencang, membawa suara-suara aneh yang menggema di sekitar. Setiap langkah yang ia ambil terasa seolah-olah diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa lama berjalan, ia tiba di sebuah gerbang batu raksasa yang terukir dengan simbol-simbol kuno. Gerbang itu berdiri megah di antara dua tebing curam, seolah menjadi perbatasan antara dunia yang nyata dan dunia yang tak terlihat. Saat ia mendekat, batu-batu di gerbang itu mulai bersinar samar, seolah merespons kehadirannya. Dewi Larasati mengulurkan tangannya, menyentuh ukiran di batu itu. Seketika, udara di sekelilingnya berubah.
Angin berhenti berhembus, dedaunan tak lagi bergerak, dan keheningan yang aneh menyelimuti tempat itu. Lalu, suara berat dan dalam menggema dari balik gerbang. Hanya mereka yang membawa kebenaran dalam hatinya yang boleh melangkah melewati perbatasan ini. Dewi Larasati tersentak dan menoleh ke sekeliling, tetapi tak ada siapapun di sana. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia menatap gerbang itu dengan penuh kewaspadaan, menyadari bahwa ini adalah ujian lain yang harus ia lewati. Tiba-tiba, kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan dari balik kabut, muncul sosok seorang pria tua berjubah hitam. Wajahnya tertutup tudung, tetapi matanya bersinar tajam, menatap lurus ke arah Dewi Larasati. "Kau telah melewati banyak ujian," katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Tetapi apakah kau telah benar-benar siap melangkah lebih jauh?" Dewi Larasati menatap pria itu dengan penuh keberanian. "Aku telah datang sejauh ini. Aku akan melangkah maju, apapun rintangannya." Pria tua itu mengangguk perlahan. "Maka kau harus memilih. Gerbang ini menghubungkan dua dunia, dunia nyata dan dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Sekali kau melangkah melewatinya, kau tidak akan bisa kembali dengan cara yang sama." Dewi Larasati terdiam sejenak. Ia tahu bahwa pilihannya ini akan menentukan takdirnya. Jika ia melangkah melewati gerbang ini, ia mungkin akan memasuki dunia yang penuh misteri dan bahaya. Tetapi jika ia mundur, maka pencariannya akan berakhir di sini. Dengan tekad yang kuat, ia menatap pria tua itu dan berkata, "Aku akan melangkah." Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika, gerbang batu itu bergetar, dan perlahan terbuka, memperlihatkan cahaya keemasan yang menyilaukan dari dalamnya. Angin berhembus kembali, membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti nyanyian dari dunia lain. Dewi Larasati menarik napas dalam, lalu melangkah ke dalam cahaya itu. Saat ia melewati gerbang, tubuhnya terasa ringan, seolah ia sedang melayang di antara dua alam. Cahaya di sekelilingnya semakin terang, hingga akhirnya segalanya menjadi putih. Saat ia membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Langit di atasnya bukan lagi biru, melainkan berwarna keunguan dengan bintang-bintang yang berkilauan. Tanah di bawah kakinya terasa halus seperti pasir emas, dan di kejauhan, ia melihat sebuah istana megah yang berdiri di atas awan. Ia telah melangkah ke dunia lain, dunia yang selama ini hanya ada dalam legenda. Dan disinilah ujian terbesarnya akan dimulai. Saat Dewi Larasati menatap istana megah yang berdiri di kejauhan, rasa takjub dan keheranan bercampur menjadi satu dalam dirinya. Istana itu tidak seperti bangunan di dunia manusia, melainkan terbuat dari batuan kristal yang berkilauan di bawah cahaya langit keunguan. Dindingnya tampak seolah-olah menyerap dan memantulkan cahaya, menciptakan pendaran yang terus berubah warna, kadang biru lembut seperti lautan, kadang emas seperti matahari senja. Atap istana melengkung tinggi, dihiasi ukiran-ukiran yang tampak hidup, seolah-olah sedang bercerita tentang kisah yang telah lama terlupakan. Tanah yang ia pijak terasa ringan, seperti kabut yang membentuk kepadatan, memungkinkan dirinya berjalan tanpa tenggelam. Angin yang berhembus lembut membawa harum bunga-bunga yang belum pernah ia cium sebelumnya. Aroma yang menenangkan tetapi juga membangkitkan kenangan yang seakan bukan berasal dari kehidupannya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil mendekatkannya pada istana, namun juga membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tidak tahu siapa yang menunggunya di sana, atau rahasia apa yang tersembunyi di dalam bangunan megah itu. Di depan gerbang utama istana, berdiri dua penjaga berjubah putih. Wajah mereka tersembunyi di balik topeng emas yang berbentuk seperti wajah manusia dengan ekspresi tenang. Mereka tidak bergerak, seolah hanya patung yang menjaga tempat suci ini. Namun saat Dewi Larasati melangkah lebih dekat, kedua penjaga itu mengangkat tombaknya secara bersamaan, menghalangi jalannya. Suara salah satu dari mereka terdengar bergema di udara, meskipun bibirnya sama sekali tidak bergerak. Siapa yang berani menginjakan kaki di istana awan tanpa izin dari sang raja? Dewi Larasati menelan ludah. Ia tidak tahu siapa sang raja yang mereka maksud, tetapi ia tahu bahwa ia telah menempuh perjalanan panjang untuk mencapai tempat ini. Dengan suara yang tegas, ia menjawab, "Aku adalah Dewi Larasati, putri dari dunia manusia. Aku datang mencari kebenaran dan jawaban atas takdir yang telah dituliskan untukku." Para penjaga saling menatap,
Lalu satu di antara mereka berbicara kembali. Hanya mereka yang membawa hati yang murni dan keberanian yang sejati yang boleh melangkah lebih jauh. Apakah kau yakin bahwa kau memiliki keduanya? Dewi Larasati menarik napas dalam. Ia tahu bahwa keraguan-raguan sekecil apapun akan menjadi kelemahan. Ia menatap lurus ke arah para penjaga itu dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku telah menghadapi ketakutanku, melewati rintangan yang tak terlihat, dan menerima kebenaran tentang diriku sendiri. Aku datang ke sini bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk menemukan jawaban yang seharusnya menjadi milikku." Suasana menjadi hening. Para penjaga tetap berdiri diam dalam waktu yang terasa begitu lama, hingga akhirnya salah satu dari mereka mengayunkan tombaknya ke samping. "Maka, kau boleh masuk." Gerbang besar yang terbuat dari kristal perlahan terbuka, mengeluarkan cahaya yang berpendar seperti bintang. Dengan langkah yang mantap, Dewi Larasati melangkah melewati pintu gerbang, dan seketika itu juga, pemandangan yang jauh lebih menakjubkan terbentang di hadapannya. Di dalam istana, terdapat taman yang luas dengan pepohonan yang batangnya terbuat dari perak dan daunnya bersinar seperti batu permata. Sungai kecil mengalir jernih, dan burung-burung berwarna keemasan terbang rendah, bernyanyi dengan suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Di tengah taman, sebuah jalan setapak menuju ke aula utama istana, tempat tahta sang raja berada. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara lembut namun penuh wibawa menggema dari arah istana. "Sudah lama kami menunggumu, putri dari dunia bawah." Dewi Larasati tersentak. Dunia bawah? Apa maksudnya? Ia menoleh ke arah asal suara itu dan melihat seorang pria berjubah panjang, dengan mahkota tipis di kepalanya, berjalan ke arahnya dengan langkah penuh keanggunan. Mata pria itu bersinar seperti bintang, dan wajahnya memancarkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Pria itu tersenyum, lalu melanjutkan, "Kau telah memasuki dunia yang tidak setiap manusia bisa capai. Kini, sudah waktunya kau mengetahui kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya." Dewi Larasati merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia telah mencari jawaban, dan kini, jawaban itu berada di hadapannya. Tetapi apakah ia siap untuk mendengarnya? Dewi Larasati menatap pria berjubah panjang itu dengan penuh kebingungan. Gelarnya sebagai putri dari dunia bawah menggema dalam pikirannya, menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru yang membebani pikirannya. Selama ini, ia mengira dirinya hanyalah seorang gadis biasa yang berasal dari dunia manusia. Namun kata-kata pria di hadapannya mengisyaratkan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Dewi Larasati. Suaranya bergetar antara rasa penasaran dan ketakutan. Pria itu tersenyum tipis, seolah telah menantikan pertanyaan itu sejak lama. "Namaku Raja Sagara, penguasa dunia ini. Aku adalah penjaga gerbang antara dua dunia, dan aku telah menunggu kedatanganmu sejak lama." Ia melangkah mendekat. Sorot matanya lembut namun penuh dengan kebijaksanaan yang seakan bisa menembus jiwa seseorang. "Dewi Larasati, kau bukanlah manusia biasa. Kau adalah keturunan darah langit, warisan dari dua dunia yang selama ini terpisah." Dewi Larasati menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Aku lahir di dunia manusia. Aku dibesarkan di sana. Bagaimana mungkin aku memiliki darah dari dunia ini?" Raja Sagara menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Dunia manusia dan dunia ini, yang disebut alam cahaya, dulunya adalah satu kesatuan. Namun, karena keserakahan dan peperangan, mereka dipisahkan oleh batas yang tak kasat mata. Para penguasa dunia manusia melupakan keberadaan kami, tetapi tidak dengan para leluhurmu. Kau adalah keturunan terakhir dari garis keturunan suci yang menghubungkan dua dunia ini. Dewi Larasati terdiam. Kebenaran yang ia dengar begitu asing, tetapi entah mengapa terasa dekat dengan jiwanya. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya mengenali kata-kata itu, seolah sebuah ingatan yang telah lama terkubur mulai terbangun perlahan. "Jika aku memang berasal dari dua dunia, mengapa aku tidak pernah tahu?" Raja Sagara menatapnya dengan penuh kesabaran. "Karena kebenaran itu disembunyikan darimu sejak kau masih bayi. Untuk melindungimu, para leluhurmu menghapus jejak asal-usulmu, berharap kau dapat hidup sebagai manusia biasa tanpa harus menanggung beban takdir ini." Ia melangkah menuju sebuah kolam kecil di tengah taman, lalu menggerakkan tangannya di atas permukaan air. Seketika, air di dalamnya berubah,
menampilkan bayangan-bayangan dari masa lalu. Dewi Larasati melihat seorang wanita anggun yang memeluk seorang bayi dengan penuh kasih. Wanita itu memiliki wajah yang mirip dengannya, tetapi auranya berbeda, seolah ia berasal dari dunia lain. Di sampingnya, seorang pria berdiri tegap, mengenakan baju kebesaran seorang raja. Matanya dipenuhi kesedihan saat ia menatap bayi dalam pelukan istrinya. "Dia harus disembunyikan," kata pria itu dalam pantulan air. "Jika tidak, musuh kita akan menemukannya dan menggunakannya untuk kepentingan mereka." Dewi Larasati merasakan dadanya sesak. Wanita dalam bayangan itu adalah ibunya. Tetapi bukan ibu yang ia kenal di dunia manusia. "Jadi, aku dititipkan di dunia manusia untuk diselamatkan?" Raja Sagara mengangguk. "Benar. Tetapi takdir tidak dapat dihindari. Kau ditakdirkan untuk mengetahui kebenaran ini, dan untuk menentukan jalan yang akan kau tempuh." Ia menatap Dewi Larasati dengan dalam. Dunia manusia dan dunia ini berada di ambang kehancuran. Perpecahan di antara mereka semakin melebar, dan hanya kau yang memiliki kekuatan untuk menyatukan keduanya kembali. Dewi Larasati menatap air kolam dengan mata yang berkaca-kaca. Selama ini, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah tahu apa itu. Kini, semua pertanyaan itu terjawab, namun jawaban itu membawa beban yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia bukan hanya seorang gadis biasa, ia adalah jembatan antara dua dunia yang telah terpisah selama ribuan tahun. "Tapi bagaimana caraku melakukannya?" tanyanya lirih. "Aku bahkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Raja Sagara tersenyum. "Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu menemukannya." Ia mengulurkan tangannya ke arah Dewi Larasati, menawarkan bimbingannya. "Tapi sebelum itu, kau harus melewati ujian terakhir. Hanya dengan begitu kau akan memahami sepenuhnya siapa dirimu sebenarnya." Dewi Larasati menatap tangan yang terulur itu. Hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Ia telah datang sejauh ini, dan kini, ia berdiri di ambang penemuan terbesar dalam hidupnya. Dengan napas yang berat, ia mengulurkan tangannya, menerima takdir yang telah menunggunya. Dewi Larasati merasa hawa di sekelilingnya berubah begitu tangannya menyentuh tangan Raja Sagara. Seketika, tanah yang dipijaknya bergetar dan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, membuatnya seolah-olah menghilang dari dunia ini. Perasaan melayang yang aneh menyelimutinya, dan saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing. Langit di atasnya gelap dan dipenuhi kilatan petir yang berputar seperti pusaran air, sementara di bawahnya terbentang padang luas yang tampak tanpa ujung. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan misterius yang terdengar seperti suara masa lalu yang bergema di telinganya. "Ini adalah tempat ujian terakhir," suara Raja Sagara bergema di sekelilingnya. "Meskipun sosoknya tidak terlihat, disinilah kau akan menghadapi ketakutan terbesar dalam hatimu, dan hanya dengan mengatasinya kau bisa membuka kekuatan sejati yang tersembunyi dalam dirimu." Dewi Larasati menelan ludahnya. Ia tahu bahwa ini bukan ujian biasa. Selama perjalanannya, ia telah menghadapi berbagai rintangan dan makhluk gaib, tetapi kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Seolah-olah ujian ini menyentuh inti keberadaannya sendiri. Tiba-tiba, kabut tebal muncul dari tanah, membentuk sosok yang sangat dikenalnya, ibunya. Wanita itu berdiri di depannya dengan tatapan lembut, namun penuh kesedihan. "Anakku, kau telah pergi terlalu jauh. Kembalilah ke rumahmu. Jangan terjebak dalam dunia yang bukan milikmu." Dewi Larasati terkejut. Selama ini, ia selalu merindukan sosok ibunya yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ini bukanlah ibunya yang sebenarnya, melainkan bayangan yang diciptakan untuk menguji hatinya. Ia menarik napas dalam dan menatap sosok itu dengan tajam. "Ibu selalu mengajarkanku untuk mencari kebenaran dan tidak lari dari kenyataan. Jika ibu benar-benar ingin aku pulang, maka ibu akan membiarkanku menemukan takdirku sendiri." Seketika, sosok ibunya memudar seperti kabut yang diterpa angin, berubah menjadi bayangan hitam yang melayang di udara sebelum menghilang. Namun, sebelum Dewi Larasati bisa bernapas lega, suara lain menggema di sekelilingnya. "Larasati, kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kau terlalu lemah."
Ia menoleh dan melihat pantulan dirinya sendiri berdiri di kejauhan. Sosok itu tersenyum sinis, dengan tatapan penuh keraguan dan kebencian. Kau hanyalah gadis biasa yang kebetulan terjebak dalam takdir yang bukan milikmu. Kau pikir kau bisa mengubah segalanya? Kau pikir kau memiliki kekuatan untuk menyatukan dua dunia? Hati Dewi Larasati berdebar kencang. Selama ini, di dalam lubuk hatinya, selalu ada keraguan yang mengintainya. Ketakutan bahwa ia mungkin bukanlah orang yang tepat untuk menjalankan tugas ini. Namun, ia juga menyadari bahwa ketakutan itulah yang harus ia lawan. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku mungkin tidak tahu apakah aku cukup kuat, tetapi aku tidak akan mundur. Jika aku tidak mencoba, maka dunia ini pasti akan hancur." Seketika, bayangan dirinya yang mencemooh itu berteriak keras sebelum meledak menjadi cahaya yang berhamburan ke segala arah. Sekarang, Dewi Larasati berdiri sendirian di tengah kegelapan, dengan hanya satu jalan di depannya, jalan menuju sebuah gerbang besar yang bersinar terang. Langkahnya terasa lebih ringan saat ia berjalan mendekati gerbang itu. Ia telah mengatasi ketakutannya, dan ia merasa bahwa kekuatan di dalam dirinya semakin bangkit. Saat ia melewati gerbang, cahaya menyelimutinya sekali lagi, membawanya kembali ke dunia nyata, ke hadapan Raja Sagara yang tersenyum puas. "Kau telah lulus ujian terakhir," kata Raja Sagara. "Kini, kau telah siap menerima takdirmu sebagai penghubung antara dua dunia." Dewi Larasati merasa hatinya lebih mantap dari sebelumnya. Ia telah menemukan keberanian sejati di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah yang paling penting, membawa kedamaian bagi dua dunia yang telah lama terpisah. Dewi Larasati kini berdiri di puncak takdirnya. Setelah melewati berbagai ujian, baik di dunia nyata maupun dalam lubuk hatinya, ia kini harus menghadapi tantangan terakhir yang akan menentukan nasib dua dunia. Langit di atasnya kelam, seolah menandakan pertempuran yang akan datang. Di hadapannya, terbentang gerbang besar yang bersinar dengan cahaya yang berpendar, tempat perbatasan antara dunia manusia dan alam cahaya bertemu. Di balik gerbang itu, terdapat kekuatan purba yang selama ini telah menjaga keseimbangan, namun kini terguncang akibat perpecahan yang semakin dalam. Raja Sagara berdiri di sampingnya. Sorot matanya penuh harapan. "Saatnya telah tiba," katanya dengan suara tenang namun berwibawa. Dunia manusia telah melupakan keberadaan alam cahaya, dan kini kegelapan mulai menguasai hati mereka. Jika keseimbangan ini tidak dikembalikan, maka baik dunia manusia maupun alam cahaya akan hancur dalam peperangan yang tak berkesudahan. Dewi Larasati menggenggam liontin yang sejak kecil selalu ia bawa, satu-satunya peninggalan dari orang tuanya yang kini ia ketahui sebagai simbol warisan darah langit. Cahaya lembut berpendar dari permata di tengah liontin itu, seolah merespons tekad yang kini memenuhi hatinya. Ia telah mengatasi ketakutannya, dan ia kini siap melangkah ke depan sebagai jembatan bagi dua dunia. Namun, sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, angin kencang berhembus, membawa kabut hitam pekat yang muncul dari tanah. Dari dalam kabut itu, sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala muncul, membawa aura kegelapan yang begitu kuat hingga membuat tanah di sekelilingnya retak. "Aku tidak akan membiarkanmu menyatukan dua dunia ini." Suara sosok itu menggema dengan nada yang dalam dan mengerikan. Keseimbangan telah hancur sejak lama, dan dunia manusia telah terlalu jauh dalam kehancurannya. Mereka tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Dewi Larasati mengenali sosok itu. Dialah penguasa kegelapan yang selama ini menarik benang di balik kehancuran hubungan dua dunia. Ia adalah makhluk purba yang memanfaatkan kebencian dan keserakahan manusia untuk memperdalam jurang perpecahan. Dengan setiap peperangan, dengan setiap pengkhianatan, kekuatannya semakin besar. "Aku tidak akan membiarkan kebencian menguasai dunia ini selamanya," kata Dewi Larasati dengan suara mantap. "Masih ada harapan, masih ada cahaya di hati manusia." Sosok berjubah hitam itu tertawa. Suara tawanya bergema seperti petir yang memekakkan telinga. "Kau naif. Manusia tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Mereka akan selalu memilih perang daripada kedamaian, karena mereka lemah dan tamak." Dewi Larasati tidak membiarkan kata-kata itu menggoyahkan keyakinannya. Ia menutup matanya, merasakan cahaya yang mengalir dalam darahnya, kekuatan yang diwariskan kepadanya dari dunia manusia dan alam cahaya. Ketika ia membuka matanya kembali, cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, dan liontin di tangannya bersinar terang seperti matahari.
Sosok berjubah hitam itu melangkah mundur, tampak terganggu oleh cahaya yang terpancar dari tubuh Dewi Larasati. "Apa yang kau lakukan?" makhluk itu berteriak. Suaranya kini terdengar penuh kemarahan dan ketakutan. "Aku tidak akan melawanmu dengan kebencian," kata Dewi Larasati. "Aku akan mengakhirinya dengan cinta dan pengampunan." Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari liontinnya terpancar cahaya yang semakin terang, memenuhi seluruh tempat dengan kehangatan yang lembut. Cahaya itu menyapu kabut hitam, menghapus segala kebencian dan kegelapan yang selama ini telah mencengkeram perbatasan antara dua dunia. Sosok berjubah hitam itu menjerit, tubuhnya perlahan menghilang, tertelan oleh cahaya yang tidak bisa ia lawan. Saat kegelapan menghilang sepenuhnya, langit yang semula kelam perlahan berubah menjadi cerah. Bintang-bintang bersinar terang, dan di kejauhan, gerbang besar yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka, memperlihatkan pemandangan indah dari alam cahaya dan dunia manusia yang kini terhubung kembali. Raja Sagara tersenyum bangga. "Kau telah melakukannya," katanya. "Dua dunia kini dapat bersatu kembali, bukan dengan peperangan, tetapi dengan pemahaman dan cinta." Dewi Larasati menatap gerbang itu dengan air mata yang menggenang di matanya. Ia telah menemukan takdirnya, dan ia telah membuktikan bahwa cahaya selalu lebih kuat daripada kegelapan. Kini, dunia manusia dan alam cahaya dapat membangun kembali hubungan mereka, tidak lagi terpisah oleh ketakutan dan kesalahpahaman. Dengan langkah mantap, ia melangkah melewati gerbang, membawa harapan baru bagi dua dunia yang telah lama terpisah.